mewujudkan Aceh Timur beribadah, yaitu berilmu, cerdas, islami, bahagia, maju, damai, berkelanjutan, dan barakah di 2024-2029 sebagai fondasi kuat mencapai cita-cita besar Aceh Timur Nusantara 2045. Stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan adalah prioritas kami. Sambil terus kita memperkuat implementasi syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh Timur. Salah satu kegiatan yang akan menjadi kegiatan unggulan kita untuk mewujudkan program ini adalah pengaturan regulasi untuk sinkronisasi penggunaan dana kampung, yang antara lain kita akan dukung untuk pendidikan Dayak, di mana selama ini ada santri anak Dayak yang tidak mampu mendapatkan pendidikan di Dayak karena tidak mampu membeli kitab. Kita akan atur sehingga pembelian kitab ini bisa dialokasikan melalui dana kampung. Pemberdayaan ekonomi berbasis Dayak, kemudian penyediaan uang mudik untuk budaya Dayak. Jadi selama ini kita tahu budaya Dayak sebagian besarnya adalah sebuah bentuk pengabdian, tidak ada gaji di Dayak. Sehingga dengan program ini kita harapkan nanti yang selama ini istilah di budaya Dayak kerja dengan Nabi gaji bawah, nanti kita tambah bagi kerja dengan Nabi gaji bawah poding insyaallah Pak Bupati. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan fasilitas BPJS ketenagakerjaan untuk budaya Dayak. Jadi budaya Dayak semua kita akan asuransikan, kita masukkan ke BPJS ketenagakerjaan. Kemudian yang kelima adalah program peningkatan sumber daya dan peran ulama. Selanjutnya program musakarah dan silaturahmi ulama. Kemudian program pengelolaan ziswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang selama ini merupakan potensi ekonomi umat yang terpendam karena tidak dikelola dengan baik karena belum adanya kepercayaan yang penuh dari masyarakat kepada lembaga pengelola. Dalam konteks pemenuhan bidang kesehatan ini, kita akan bangun rumah sakit untuk wilayah barat, di mana selama ini untuk kebutuhan kesehatan ini masyarakat wilayah barat harus lebih kurang 45 menit sampai 1 jam menempuh perjalanan ini. Dikhawatirkan ada beberapa hal sehingga kecepatan untuk melayani kebutuhan kesehatan tersebut tidak bisa tercapai, sehingga kita akan komitmen untuk membangun rumah sakit di wilayah barat. Selain rumah sakit di Bimahun yang sudah ada di ini, kita optimalisasi, dan juga rumah sakit Sultan Abdul Aziz Sapra kita optimalisasi. Penyediaan dana abadi pendidikan Aceh Timur Nusantara 2045 sebagai bentuk pedulian kita terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak Aceh Timur. Ini dana abadi pendidikan ini akan menjadi sumber dana beasiswa bagi 4 kelompok utama. Kelompok yang pertama adalah anak-anak yatim ex kombatan GAM dan korban konflik. Kemudian anak yatim dan fakir miskin. Kemudian yang ketiga masyarakat umum berprestasi. 5 sampai dengan 10 miliar kita akan alokasikan ke dana abadi pendidikan ini, dan sifatnya sustainable, berkelanjutan, tidak bisa diambil lagi. Dana tersebut akan kita investasikan ke bidang-bidang ekonomi yang produktif, yang aman, dan akhirnya hasilnya saja yang kita akan ambil. Hasilnya saja akan kita ambil, kita kelola ke beasiswa, sehingga pokoknya itu setiap tahun akan terus bertambah, sehingga sepanjang umur masa dana itu akan terus membesar, dan sehingga suatu waktu nanti semua kebutuhan pendidikan masyarakat Aceh Timur itu betul-betul bisa terpenuhi dari dana abadi pendidikan ini, insyaallah. Program pembangunan lembaga pendidikan vokasi sesuai potensi sektor basis Aceh Timur. Hari ini Buya Krum Dambang Buya Tamong Menasiki, kita akan berubah menjadi Buya Krum Tapacaran, insyaallah Buya Krum akan berlebih. Melalui pembangunan 3 politeknik di Aceh Timur. Yang pertama Politeknik Perikanan di Idi, yang kedua Politeknik Pertanian di Simpang Ulim, dan yang ketiga Politeknik Pariwisata di Perlak. Politeknik Pariwisata di Perlak ini untuk mendukung konsep pembangunan pariwisata segitiga di daerah Perlak dan Lokok. Nanti akan terhubung wisata pantai Lege, Kuala Bekak dengan wisata Lokok, dan yang ketiga kita akan bangun
kawasan wisata religius Bandar Khalifah sebagai lokasi berdirinya Kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Ini akan menjadi PAD utama dan berkelanjutan untuk pembangunan Aceh Timur. Kita bayangkan apabila terbangun, wisatawan dari Asia Tenggara yang akan hadir ke kita, insya Allah. Di sini kita akan membangun gedung olahraga mini di 7 pusat pertumbuhan kecamatan. Di 24 kecamatan ini kita akan pilih nanti di setiap 3 kecamatan itu menjadi 1 kecamatan pusat pertumbuhan. Di situ kita akan bangun infrastruktur utama. Salah satunya adalah GOR untuk mendukung prestasi olahraga Aceh Timur. Kemudian kita akan laksanakan Liga Olahraga Kampung Aceh Timur atau yang kita sebut dengan Liga. Ini juga untuk memancing, memunculkan potensi-potensi atlet muda yang ada di setiap kampung. Di sini kita akan optimalisasi peran ketua pemuda di setiap kampung. Selama ini ketua pemuda besar perannya dalam pelaksanaan pemerintahan di kampung, tapi tidak terhargai dalam bentuk jasa. Sehingga melalui program ini kita akan tetapkan honorarium untuk ketua pemuda. Kemudian akan kita bentuk forum ketua pemuda baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Yang ke-11 adalah program pemberdayaan dan perlindungan sosial penyandang disabilitas. Program membangun dan mempererat hubungan serta sinkronisasi peran lembaga masyarakat peduli sosial yang selama ini eksis di tengah-tengah masyarakat. Ada 7 lembaga sosial yang ada di Aceh Timur seperti Aceh Future dan lain-lain. Itu selama ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dengan masih minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Ada 6 lembaga kesehatan Aceh yang ada pada kita yang selama ini belum optimal diberdayakan untuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Ini akan kita jadikan salah satu perhatian utama. Masyarakat Aceh Timur akan didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjadi lebih inovatif, produktif, dan mandiri, serta memanfaatkan digitalisasi. Kami yakin Aceh Timur dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Transformasi ekonomi ini juga akan menitik beratkan pada penciptaan iklim kondusif guna meraih investasi dan penyediaan lapangan kerja baru di Aceh Timur. Program kerjanya adalah pemanfaatan sumber daya unggulan yang dihilirisasi dan diindustrialisasi. Yang kedua, program mendorong dan menciptakan situasi dan kondisi aman dan nyaman bagi masuknya investasi ke Aceh Timur. Hari ini investor tidak mau masuk ke Aceh Timur karena merasa kondisi sudah aman tapi belum nyaman. Makanya kita mau lengkapi dia dengan Aceh Timur sudah aman sekaligus nyaman bagi masuknya investasi. Ini satu bidang juga yang tidak tersentuh selama ini, sedangkan kita dari 6.040,60 km persegi luas Aceh Timur, sepertiganya itu adalah hutan sebajadi, kawasan hutan penyangga ekosistem Lauser. Potensi itu kita bisa jual karbonnya untuk menambah PAD kita. Selama ini itu tidak tersentuh sama sekali. Kami sudah membangun komunikasi dengan pengelola yang paham soal kredit karbon itu. Insya Allah dalam pemerintahan kita nanti, apabila Allah mengizinkan, Allah meridai, Allah mengamanahkan kami yang menjalankan amanah itu, kredit karbon ini kita akan optimalkan untuk menambah PAD Aceh Timur. Program pembangunan ekonomi berbasis optimalisasi seni budaya dan ekonomi kreatif, pariwisata halal, pemberdayaan koperasi dan UMKM dan entrepreneurship. Untuk program ini kita akan laksanakan 50 sampai dengan 100 kegiatan event setiap tahun. Target kita sampai dengan sustainable nanti berkelanjutan ke 100 event setiap tahun, baik itu seni budaya, keagamaan maupun olahraga. Dengan event 100 kegiatan ini kita harapkan akan masuk datang wisatawan domestik kabupaten sekitar Aceh Timur. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat dan sekaligus akan memunculkan peluang ekonomi bagi anak-anak muda yang kreatif untuk bisa membangun dan menjalankan event organizer. Untuk konsep kawasan ini seperti yang kami sampaikan tadi, ada 7 kawasan yang akan kita bangun di Aceh Timur. Walaupun nanti tahun-tahun awal ini kita akan bangun master plan-nya dulu, tapi arah pembangunan Aceh Timur harus berdasarkan potensi basis ini. Yang pertama adalah tadi sudah kita sebutkan kawasan wisata religius Bandar Khalifah. Kemudian kawasan metropolitan ini meliputi 7 kecamatan inti dan 7 kecamatan penyangga dan 14 kecamatan. Kemudian kawasan agropolitan
Ini meliputi kawasan barat sebagai zona pertanian padi dan sebagiannya di zona wilayah timur di Perlak dan sekitarnya. Kemudian kawasan pertambangan dan industri ini meliputi Serbajadi, Pirunaro dan sebagainya. Kita tahu potensi tambang kita ada, kita punya batu bara, kita punya biji besi, kita punya galena timah hitam yang hari ini menunggu untuk dikelola dengan benar untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Yang kelima, kawasan ibu kota pemerintahan Aceh Timur. Kota ini kita tahu itu adalah kota kecamatan Bilai sebelumnya. Hari ini kita bertransformasi menjadi ibu kota kabupaten dan insya Allah itu harus dibenahi wajahnya, keadaannya untuk menjadi ibu kota kabupaten yang lebih representatif. Kemudian keenam adalah kawasan kota terpadu mandiri. Ini adalah program yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya yang sukses, yang masih berproyek itu harus dibangun kembali, dikembangkan kembali untuk menampung korban konflik sebagai pemberdayaan ekonomi. Kemudian terakhir adalah kawasan taman nasional. Kita ingin Kecamatan Serbajadi, hutan Serbajadi yang selama ini statusnya adalah cagar alam, adalah Suaka Badak Sumatera sebagai CRU gajah, ini kita akan jadikan taman nasional sehingga optimal dia akan bisa menghasilkan PAD.